Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, perkenalkan nama saya Revalina Burusrait. Saya dari Angkatan 17, kelompok 1, dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil pembelajaran kami, yaitu Angkatan 17, kelompok 1, di hari kedua Agenda 3. Khususnya dari tugas presentasi masing-masing kelompok. Ada 4 kelompok yang memaparkan topik berbeda, tetapi semuanya punya benang merah yang sama, yaitu bagaimana kita sebagai ASN bisa beradaptasi di era digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul. Kelompok 1 membawa topik yaitu dengan berjudul Literasi Digital ASN. Kelompok 1 membahas tentang literasi digital ASN untuk pelayanan publik unggul. Mereka menyoroti beberapa tantangan besar yang dihadapi ASN. Masih banyak yang terjebak pada mindset konvensional, pelatihan digital yang belum merata di seluruh daerah, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Solusi yang ditawarkan adalah perlunya pelatihan literasi digital yang merata, pengembangan kurikulum digital yang berkesinambungan, serta membangun digital kultur agar ASN tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memahami etika digital. Intinya, literasi digital menjadi fondasi utama supaya ASN bisa memberi pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terpercaya. Kelompok 2, khususnya kelompok saya sendiri, membawa topik dengan berjudul Analisis Isu Smart ASN. Selanjutnya, kelompok kedua membahas kasus nyata tentang kebocoran data 4,7 juta ASN dari sistem BKN. Kasus ini sangat mengkhawatirkan karena data yang bocor mencakup identitas lengkap ASN, mulai dari NIK, alamat, nomor ponsel, hingga dokumen kepegawaian. Dampaknya tentu serius, mulai dari penipuan identitas, rekayasa sosial, sampai ancaman pada keamanan nasional. Dari analisis 5W+1H, mereka mengingatkan kita bahwa literasi digital tidak cukup hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga harus bisa melindungi data. Mereka menekankan 4 pilar penting digital skill: kemampuan dasar melindungi data, digital kultur, budaya kerja yang sadar keamanan, digital etnik, menjaga kerahasiaan data sebagai tanggung jawab moral, digital safety, memperkuat sistem dengan keamanan berlapis. Kasus ini memberi pelajaran bahwa Smart ASN harus siap menjaga keamanan informasi, bukan hanya sekedar penggunaan teknologi. Kelompok ketiga menyoroti isu keamanan siber dalam digitalisasi pembayaran APBN. Setiap tahun, miliaran transaksi keuangan negara dikelola secara digital. Bayangkan, jika sistem ini diserang peretas atau ada kebocoran data, dampaknya sangat fatal bagi keuangan negara dan juga kepercayaan masyarakat. Mereka menawarkan strategi yang cukup komprehensif, perlindungan teknis seperti enkripsi dan multifaktor, tata kelola yang jelas lewat audit dan regulasi, peningkatan literasi dan kesadaran manusia, respon cepat jika terjadi serangan, serta kolaborasi lintas lembaga. Intinya, digitalisasi keuangan negara membutuhkan fondasi keamanan siber yang kuat, dan peran ASN di sini adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, sekaligus melindungi uang rakyat. Kelompok 4 yaitu membahas scam digital dan smart governance. Kelompok terakhir mengangkat isu scam digital di era smart governance. Scam atau penipuan digital ini bisa menimpa siapa saja, termasuk masyarakat yang kita layani. Modusnya beragam, mulai dari pesan singkat, media sosial, hingga email palsu. Dari analisis 5W+1H, jelas terlihat bahwa scam terjadi karena kurangnya literasi digital di masyarakat dan lemahnya kesadaran keamanan. Peran Smart ASN di sini adalah menjadi motor edukasi masyarakat sekaligus pelindung dari ancaman scam. Strateginya adalah edukasi masyarakat tentang cara mengenali scam, menjaga etika dan integritas dalam pelayanan digital, menerapkan sistem keamanan seperti autentikasi ganda, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih terlindungi dan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah tetap dijaga. Dari keempat kelompok tadi, kita bisa menarik satu benang merah yang jelas. Transformasi digital di pemerintahan adalah sebuah keniscayaan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada 3 hal, yaitu
Satu, kemampuan ASN dalam menguasai literasi digital. Kedua, kesadaran untuk menjaga keamanan data. Dan yang terakhir, komitmen untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman digital. Hari ini kami belajar bahwa menjadi Smart ASN bukan hanya soal menguasai teknologi, tetapi juga soal tanggung jawab moral, menjaga kepercayaan publik, melindungi data, dan menghadirkan pelayanan publik yang unggul. Semoga pembelajaran hari kedua agenda ketiga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas sebagai Smart ASN. Terima kasih. Afiknam Jagat Samagram.